Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Melati, Paskalia saya Langi, dengan NIM 2314201092, kelas A3 semester 1. Di sini saya akan membahas tentang perpecahan dalam jemaat yang terdapat dalam Kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Penyebab perpecahan dalam suatu jemaat bermacam-macam dan kompleks. Seringkali berasal dari berbagai faktor seperti perbedaan ekonomi, politik, serta kurangnya pemahaman. Penelitian telah menekankan dosa sebagai penyebab utama yang menyebabkan pemisahan antara individu dan Tuhan, yang pada gilirannya menciptakan keretakan dalam hubungan dan interaksi antara orang lain. Selain itu, egosentrisme, mengidolakan pemimpin manusia dibandingkan Kristus, dan kurangnya fokus pada ibadah telah diidentifikasi sebagai penyebab umum perpecahan dalam gereja. Dan juga kurangnya kesadaran akan keterlibatan seseorang dalam memulihkan anggota yang terjatuh, dan penerapan disiplin gereja yang salah juga dapat menyebabkan perpecahan. Apa saja sih faktor yang menyebabkan perpecahan di dalam jemaat? Ada beberapa faktor dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu jemaat, antara lain dosa. Dosa adalah penyebab utama perpecahan dalam suatu jemaat, yang menyebabkan terpisahnya individu dengan Tuhan, yang pada gilirannya menimbulkan keretakan hubungan dan interaksi dengan sesama. Egosentrisme atau sikap mementingkan diri sendiri dapat menimbulkan konflik dalam suatu jemaat ketika individu memprioritaskan kebutuhan dan keinginannya sendiri di atas kebutuhan masyarakat. Mengidolakan pemimpin manusia dibandingkan Kristus. Ketika individu dalam suatu jemaat mengidolakan pemimpin manusia dibanding Kristus, hal ini dapat menyebabkan perpecahan karena terbentuknya faksi-faksi yang berbeda di sekitar pemimpin yang berbeda. Kurangnya fokus pada ibadah. Kurangnya fokus pada ibadah juga dapat menyebabkan perpecahan dalam jemaat karena individu memprioritaskan kegiatan atau kepentingan lain di atas kesehatan rohani masyarakat. Kurangnya kesadaran akan keterlibatan seseorang dalam memulihkan anggota yang terjatuh. Ketika individu dalam jemaat tidak menyadari peran mereka dalam memulihkan anggota yang terjatuh, hal ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan rusaknya hubungan. Penerapan disiplin gereja yang salah. Penerapan gereja disiplin yang salah juga dapat menyebabkan perpecahan dalam jemaat. Dan bagaimana sih cara mengatasi perpecahan di jemaat? Untuk mengatasi perpecahan di jemaat, terdapat beberapa pendekatan dan solusi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil penelitian yang relevan. Pertama, implementasi gaya kepemimpinan pendeta. Gaya pemimpin pendeta memiliki pengaruh besar dalam jemaat. Pendeta perlu memahami dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di jemaat untuk memastikan kemajuan dan perkembangan jemaat. Kedua, program pembinaan iman rohani. Program-program seperti Renewal Life dapat membantu jemaat mencapai kedewasaan rohani. Melalui program ini, peserta dapat mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan rohani dan memiliki kesadaran untuk terlibat dalam pelayanan di gereja tanpa harus didorong oleh pemimpin rohani. Saya menyimpulkan dalam pembahasan ini, pentingnya persatuan, praktik gereja yang sehat, dan keterlibatan proaktif dalam mengatasi pertentangan sosial dalam jemaat. Dengan mengambil pelajaran dari ajaran Alkitab dan memanfaatkan alat metodologi modern, jemaat dapat berupaya untuk membina komunitas yang lebih kohesif dan berdampak. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang perpecahan dalam jemaat. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan penjelasan tetapi masalah hati.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan banyak kekurangan, karena saya hanya manusia biasa yang masih banyak kurangnya dan ingin belajar. Saya pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Dan untuk teman-teman yang sudah kelas 3 SMA atau SMK dan ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi, marilah bergabung dengan kami keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia. Dan terima kasih. Shalom.